Sebenarnya sampai kapan kita itu berhenti diteror oleh DC? Di sini saya mau jawab berdasarkan pengalaman dan juga seringnya saya tuh ngobrol dengan DC, lebih tepatnya DC pinjol aku laku karena saya sendiri jujur apa adanya aja punya kenalan yang namanya DC aku laku, lebih tepatnya di daerah saya sendiri yaitu di Anjatan di daerah Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas sampai kapan kita itu diteror oleh DC pinjol. Pertama, berdasarkan pengalaman saya dan juga beberapa aplikasi yang saya pinjam, terus kemudian juga saya itu kebetulan punya teman DC aku laku, yaitu lebih tepatnya pinjol aku laku ya, di daerah Anjatan Indramayu, Jawa Barat, karena saya sendiri berasal dari situ dan kemudian juga saya punya rumahnya di situ, teman-teman. Oke, di sini saya mau bahas berdasarkan pengalaman juga. Yang pertama, perlu digarisbawahi terlebih dahulu ya, karena setiap pinjol itu punya DC-nya masing-masing dan juga pinjol itu punya regulasinya masing-masing, ketentuannya masing-masing terhadap peraturan dari DC-nya ataupun tugasnya ke DC itu beda-beda. Nah, pertama itu, yang kedua juga bahwasanya terkadang ada juga pinjol yang memang itu tidak ada di isi lapangannya, itu juga nanti akan berbeda juga kaitannya. Oke, di sini langsung saja saya mau bahas sampai kapan kita itu berhenti diteror oleh DC, teman-teman. Jawabannya adalah minimal itu 2 bulan, tapi ada juga umumnya kebanyakan itu di 3 bulan. Kenapa kok seperti itu? Karena pertama, 2 bulan itu sedikit ya, karena kalau 2 bulan itu pertama belum diizinkan yang namanya DC lapangan itu datang ke rumah kalian itu. Terus kemudian yang kedua, kenapa? Karena kalau 2 bulan itu terlalu singkat, jadi nasabah itu banyak nantinya yang melakukan galbay seperti itu. Nah, kenapa kok banyaknya umumnya teror DC itu sampai 3 bulan sejak jatuh tempo? Karena pertama, DC lapangan itu diperbolehkan datang ke rumahnya lebih dari 3 bulan. Contoh, kalian itu baru galbay 1 minggu. DC lapangan sebenarnya itu tidak diperbolehkan langsung datang ke rumah kalian. Hanya diperbolehkan DC call aja untuk menjapri kalian, menelpon kalian, meneror kalian, menagih kalian itu hanya via WhatsApp atau via telepon atau via SMS aja. Seperti itu. Nah, kebanyakan itu 3 bulan DC itu akan terus meneror kalian. Kenapa? Ya karena ya dari regulasinya DC lapangan itu belum boleh sebenarnya sebelum 3 bulan itu langsung datang ke rumah kalian. Baru telat 1 minggu langsung datang di lapangan itu tidak diperbolehkan ya. Nah, kenapa kok 3 bulan? Yang pertama berdasarkan juga rentan waktunya. Karena saya yakin ya pinjol itu sebenarnya ada regulasinya memberikan waktu jeda nasabah untuk mencari dana talangan atau itu mencari uang untuk membayar cicilannya seperti itu. Dan ini juga diterapkan oleh sebenarnya aku laku. Makanya terkadang kita itu 1-3 bulan kita akan terus diteror. Nanti akan ada jeda kurang lebih sekitar 1 bulan. Kalau pinjol tersebut ada di isi lapangannya, tahu-tahu datang aja di isi tersebut ke rumah kita. Nah, itu yang sering terjadi kan. Dan jujur apa adanya aja ya, itu juga pengalaman saya. Nah, ketika itu saya sendiri itu ya kebetulan lagi ada di rumah dan menangani DC tersebut dengan yang ngobrol santai sampai akhirnya saya sendiri itu kenal dengan yang namanya DC aku laku. Nah, singkat cerita ya sampai akrabnya akhirnya saya sendiri dapat banyak sekali bocoran. Nah, sesuai SOP-nya DC lapangan itu sebenarnya ya tadi nggak boleh datang kurang dari 3 bulan. Baru setelah 3 bulan nasabah tersebut jatuh tempo, baru DC lapangan itu boleh datang ke rumahnya. Nah, apakah semua pinjol itu berlaku sampai 3 bulan bang nerornya? Enggak jawabannya. Kenapa? Karena terkadang banyak sekali pinjol yang tidak punya DC lapangan yang akhirnya dia itu pakainya via WhatsApp, via telepon, atau via SMS saja. Itu yang sering terjadi. Karena jujur apa adanya aja, banyak sekali DC pinjol itu berganda. Jadi dia DC aku laku, ya dia DC Shopee, ya dia DC apa juga, itu biasanya berlipat-lipat. DC itu bukan dari satu aplikasi saja, tapi dari banyak, teman-teman. Seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah, tidak semua pinjol itu punya DC lapangan. Karena kalau misalkan pinjol tersebut tidak punya DC lapangan, mau nggak mau agar nasabah tersebut bayar, ya terus ditagih, terus diteror terus via WhatsApp, diteleponin terus, seperti itu. Jadi, ada 2 resiko. Kalau misalkan pinjol tersebut punya DC lapangan, kemungkinan besar di 3 bulan kalian berhenti diteror tapi didatangin DC-nya langsung. Kalau misalkan yang kedua, kalau misalkan pinjol tersebut tidak punya DC lapangan, berkemungkinan kalian itu terus diteror
via WhatsApp, via telepon, ataupun via SMS. Seperti itu ya teman-teman, oke? Mudah-mudahan jawaban ini atau video ini bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman semuanya yang telah DM ke Instagram ataupun komentar-komentar di video-video saya sebelumnya, oke? Kalau kalian ada pertanyaan, mau konsultasi gratis, mau sharing bareng, boleh langsung aja DM ke Instagram saya. Link Instagram saya sudah sediakan di deskripsi video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like. Kalau nggak suka, di dislike aja nggak apa-apa. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.